Sekarang saya katakan bapaknya Jokowi itu namanya Heru Purnomo, ya. Ibunya yang asli, yang kandung namanya Yep Meiwa. Heru Purnomo itu kena tahan 2 tahun di Nusa Kambangan. Sekarang masih hidup seger buger, jarinya 4. Ini cirinya. Semua ijazah dia palsu. Ijazah SMA dia itu hasil nyuri dari orang yang namanya Joko Wahyudi. Nomor induknya 008, nomor seri ijazahnya 0081112. Kalau Jokowi merasa terfitnah, dia harus lapor ke polisi. Disebutkan bahwa Pak Jokowi adalah anak dari Wijiatno Noto Miharjo. Betul ya Pak? Kan memang ada Pak Jokowi anak dari putra dari Wijiatno Noto Miharjo, almarhum. Tapi kemudian disebutkan dalam buku itu Pak Wijiatno Noto Miharjo adalah bagian dari partai yang disebutkan pada waktu itu adalah PKI. Tidak mungkin. Pak Wijiatno itu sama sekali tidak terkait dengan partai politik apapun, dan Bapak tahu itu? Tidak, ijazah saya itu bebas. Dia tidak punya partai. Termasuk Joko itu sebenarnya kemarin juga nggak punya partai. Pak Jokowi maksudnya? Ya, Jokowi. Kalau Pak Niono Suryo Sarjono ini hubungan dengan Pak Jokowi siapa Pak? Dengan Saya Pak D. Pak D. Pak D-nya itu kakak dari ibu atau kakak dari bapaknya Pak Jokowi? Kakak dari ibu. Pak Wijiatno itu seorang pengusaha, tapi pengusaha kecil, tapi dalam bidang perkayuan. Jadi tidak mungkin dia ikut partai manapun, tidak ikut. Michael Bimo itu kerabat Bapak juga? Ya, saya nggak tahu. Michael Bimo itu sebenarnya kan dari PDIP itu. Tidak ada hubungan kerabat sama sekali dengan... Nggak ada. Kita akan dalami siapa yang menggerakkan, siapa yang mengajari dia. Karena kalau lihat kemampuan itu, kemampuan menulisannya berantakan. Ya, tidak mengikuti sistematika pelajaran-pelajaran orang-orang yang terdidik, yang sarjana, sekelas skripsi saja tidak. Nah, oleh karena itu, kita akan lihat siapa di belakang dia. Di belakang dia kita akan usut. Tolong catat itu. Pak Tito, video ini untuk Anda. Ya terus? Dan omongan Pak Tito itu karena tidak sesuai dengan kenyataan. Dari kapan dia mengukur IQ saya? Kata dia ada interview, nggak ada itu. Saya Pak 2 bulan di Mabes Polri dititipkan ketahanan narkoba, nggak pernah diperiksa sekalipun. Bagaimana bisa ada BAP-nya setebal bantal? Siapa yang diperiksa saya juga nggak paham. Jadi keterangan Tito bahwa saya pernah diwawancarai untuk di-assess IQ saya itu bohong. Nggak ada pemeriksaan sama sekali. Saya sebagai seorang dosen bingung ya. Kok orang punya buku ditangkap, terus bukunya dibilang tidak ilmiah. Yang menetapkan buku itu ilmiah atau tidak bukan kepolisian, tapi kampus. Jadi terus terang saja soal Bambang Tri, saya minta agar masyarakat mau membaca, karena saya pikir PDF-nya banyak berkembang dan jangan diomongkan. Ya terus terang saya terbuka, saya katakan memang PKI sedang ada di mana-mana, termasuk di ruangan ini. Bukan hak atau bukan fak atau bukan bidang seorang polisi menganalisa sebuah buku. Nggak boleh. Dia harus diserahkan itu kepada ahlinya. Ya toh. Tapi itu gampang bantahnya. Gimana? Mereka cuma bilang bukunya Bambang Tri bohong, Bambang Tri fitnah. Baris yang mana, halaman berapa? Sebutkan dong. Bukunya ada kok. Dikatakan bohong bagaimana? Sumbernya jelas saya sebutkan. Tapi buku itu sampai sekarang memang belum pernah dicetak dan diedarkan ya? Oh pernah. Sudah, cuman akhirnya kan berhenti. Iya, yang pesen Pak 1 juta orang. Karena manual saya cetak sendiri, saya print sendiri cuma 300 biji yang bisa saya penuhi. Waktu itu terus kemudian saya ditangkap itu. Ya. Keluarga dari Pak Jokowi, Bapak misalnya atau siapapun bagian keluarga dari Pak Joko Widodo tidak, karena ini adalah sebuah keyakinan bahwa ini adalah fitnah buku ini dan ditulis berdasarkan kebohongan. Apakah kemudian Bapak dan keluarga besar misalnya tidak mempertimbangkan untuk melaporkannya ke polisi, atau biarkan saja sudah ada yang melapor, ikut saja dengan mereka?
Nah, apa itu mengenai masalah itu, ya kita sakit, hatinya itu sakit. Iya. Tapi karena itu sudah ditangani polisi, ya sudah kita serahkan saja Dan gitu loh. Bung Pigai sudah bersama saya sore ini. Terima kasih Bung Pigai. Ya, baik, sehat. Terima kasih. Ya. Apa yang Anda cermati, apa yang Anda nilai dari buku Jokowi Undercover? Ya, yang pertama buku Jokowi Undercover ini kan mendapat perhatian publik ya, karena posisi Bapak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia. Kemudian buku tersebut tentu dalam pandangan saya ya, kenapa Bapak Presiden Jokowi ini identitasnya masih diragukan terus-menerus berlangsung dari 2000 Saat kampanye? ya, saat kampanye ya, Kampanye rakyat waktu itu. 13-14 ya, sampai dengan sekarang. Dan Bahkan beliau berada di atas hingga sana kekuasaan pun masih diragukan. Saya pikir kalau nadanya pun dulu sama. nadanya pun sama. Saya pikir kalau dulu kan kita pikir itu hanya untuk sekedar supaya jadikan alat pukul kampanye dari lawan politik kan. Ternyata berlanjut. Pada saat sekarang ini pun juga masih berlanjut terus menerus. Saya kira kalau publik secara terus menerus mempertanyakan, berarti ada sesuatu yang perlu. Lalu kalau kita lihat Apa yang Bung Pigai lihat? Apa yang Bung Pigai lihat? Kenapa ini tetap berlanjut dengan nada yang sama? saya kira gini, kalau sesuatu itu di diskursus terus, didialogkan terus atau dipertanyakan dengan nada yang sama terus menerus, berarti ada sesuatu. Sesuatu itu harus dilihat. Salah satunya adalah di mana di dalam buku Jokowi Undercover. Meskipun buku tersebut diragukan oleh banyak publik, tetapi ingat bahwa buku itu merupakan salah satu, menurut pandangan saya, adalah salah satu sumber dari ilmu pengetahuan. Buku tersebut adalah memang tesis dan belum tentu benar. Kalau namanya tesa itu kan belum tentu benar, dugaan awal, dan bisa saja salah. Kalau buku sebagai sumber ilmu pengetahuan harus dibantah juga oleh buku yang sama.